Salam semangat. Ketemu lagi dengan kami di Amik CTC Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi indentasi. Pertama, kita buka dulu di menu Start. Kita cari aplikasi untuk Microsoft Word. Baik rekan-rekan, di sini kami sudah mempunyai contoh soal yang akan kita praktekkan nantinya. Jadi di sini kami sudah mempunyai sebuah paragraf dan nantinya dalam paragraf itu kita format untuk ke arah indentasi. Yang pertama, jika teman-teman perhatikan di area penggaris, di sini ada 3 simbol. Yang pertama, anak panah menghadap ke bawah di sini. Ini dinamakan first line indent. Jadi fungsi dari first line indent itu adalah mengatur di baris pertama. Contoh kasus, kita klik di paragraf yang akan kita edit, kita arahkan pointer atau mouse yang kita gerakkan ke arah first line indent. Caranya kita klik tahan, kita tarik ke arah yang kita inginkan. Maka hasil dari first line indent, baris pertama dia bisa masuk sekian senti. Untuk langkah berikutnya, kita akan setting untuk hanging indent. Hanging indent itu adalah dengan simbol anak panah menghadap ke atas. Jadi, kalau ini saya klik, sama, klik tahan, tarik ke dalam, maka nanti yang berubah adalah baris kedua dan seterusnya. Jika itu melewati dari first line indent, tidak ada masalah. Jadi yang diatur adalah baris kedua dan seterusnya. Itu untuk hanging indent. Untuk selanjutnya, masuk ke left indent. Nah, contoh di sini antara first line dan hanging ini sudah sejajar. Jika yang saya klik left indent, maka yang terjadi adalah semua baris akan ikut. Ini contohnya. Saya kembalikan lagi ke posisi semula, yaitu ke angka 0. Berikutnya, di sisi kanan ada simbol seperti anak panah menghadap ke atas. Ini fungsinya adalah hampir sama seperti left indent. Karena dia posisi di sebelah kanan, maka kalau saya klik seperti ini, maka yang bergerak adalah sisi kanannya. Nah, ini yang dinamakan right indent. Jadi dia bisa mengatur untuk posisi kanan, bisa masuk atau keluar dari margin. Saya kembalikan lagi ke semula. Baik, itu untuk materi indentasi. Selanjutnya kita masuk ke materi bullet and numbering. Contoh kasus di sini saya punya sebuah tulisan search engine. Dari tulisan ini akan kita buat sebuah bullet. Maka jika sudah diketik semua, yang perlu kita lakukan adalah blok kalimatnya seluruhnya. Baru kita bisa kasih lewat menu home, kita pilih untuk tools-nya di sini adalah yang berupa bullet. Misalkan kita kasih sampel yang bullet seperti ini, maka otomatis indentasi juga akan ikut masuk. Itu untuk bullet, dia berupa simbol-simbol. Sementara untuk yang numbering, contohnya misalkan di sini, saya blok semua, kita kasih numbering. Bisa berupa abjad ataupun angka. Misalkan kita klik angka, maka indentasi juga akan ikut masuk. Ini contoh bullet and numbering.
Contoh berikutnya, kita masuk ke multi level list. Di sini kita punya beberapa ketikan. Misalkan untuk bidang komputer, itu nanti meliputi tingkat operator. Operator itu nanti meliputi apa saja. Nah, di sini kita akan pakai yang namanya multi level list. Caranya, begitu teman-teman sudah ketik semua, maka yang kita lakukan pertama kali adalah blok terlebih dahulu semua. Baru tentukan untuk tipe multi levelnya. Masuk ke area home, kita pilih contoh atau sampel yang kita kendaki. Misalkan saya pilih untuk tipe yang seperti ini. Maka ini kita klik, hasilnya akan berupa 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika tingkat operator ini masuk ke dalam, maka cukup kita klik di sini, letakkan kursornya, tekan tab yang ada di keyboard 1 kali. Maka dia masuk. Untuk yang paket 1 dan paket 2, itu nanti saya blok seperti ini, saya tekan tab yang di keyboard 2 kali. 1, 2. Maka secara otomatis dia dibaca secara bertingkat. Misalkan untuk Mayop Accounting ini masuk ke bidang komputer, maka kita klik di depan tulisan Mayop, tekan tab 1 kali. Untuk berikutnya, tingkat teknik, misalkan dia meliputi angka kedua, maka desain grafis dan AutoCAD menjadi subnya. Maka caranya adalah tinggal kita klik di depan tulisan desain grafis, tekan tab 1 kali. Maka dia masuk menjadi 21 bertingkat membaca dari angka 2 yang ada di sini. AutoCAD juga sama, klik di depan tulisan AutoCAD, tekan tab 1 kali. Maka secara kontinu akan terbaca semua. Bahasa Inggris misalkan masuk ke nomor 3, maka level 1 dan level 2 ini saya blok, tekan tab 1 kali. Maka seperti ini hasilnya. Jadi dinamakan multi level list karena dia bertingkat. Oke, demikian untuk materi indentasi, bullet numbering, dan multi level. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.